Hai pemirsa, semangat weekend dan tetap patuhi protokol kesehatan and also stay healthy. Sudah biasa adu jotos di dalam film, aktor laga Indonesia yang berhasil menembus perfilman Hollywood, Iko Uwais, dituding suka adu jotos di dunia nyata. Faktanya, Iko dipolisikan oleh seorang desainer interior bernama Rudy karena diduga melakukan aksi premanisme. Merasa ada pemutarbalikan fakta, Iko balas melaporkan Rudy ke polisi. Tapi mengapa pihak kepolisian menyebut laporan Iko bisa gugur alias di SP3-kan? Benarkah emosi Iko tak terkendali karena Rudy juga melecehkan harga diri istrinya Audi Item? Sama seperti Iko versus Rudy, aksi saling lapor polisi juga terjadi pada aktor Kevin Hillers dan Siska Kher. Aktor bertubuh tinggi besar itu mengaku dianiaya oleh Siska, mantan kekasihnya yang bertubuh mungil, hingga harus menjalani perawatan di rumah sakit. Lalu benarkah bukti penganiayaan yang dipegang Siska lebih kuat di mata pihak penyidik? Benarkah pertengkaran berujung kekerasan yang terjadi pada Kevin dan juga Siska dipicu oleh kehadiran orang ketiga? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengupas sejumlah fakta baru di balik aksi saling lapor yang dilakukan Iko Uwais dan Rudy, serta Kevin Hillers dan Siska Kher. Pemirsa, inilah berita artis ternama, Barista. Aktor laga Iko Uwais kembali menjadi sorotan publik. Bukan karena merilis film Hollywood terbaru, tapi karena tersandung kasus pidana. Iko yang sering beradegan baku hantam di dalam film, dituding juga suka baku hantam di dunia nyata. Tudingan itu mencuat setelah suami penyanyi Audi Item itu dilaporkan ke Polres Metro Bekasi Kota oleh seorang desainer interior bernama Rudy Rene atas dugaan penganiayaan. Menurut kronologi versi Rudy, pada Sabtu malam 11 Juni lalu, Iko dan kakaknya Firmansyah mendatangi rumahnya untuk membicarakan masalah bisnis yang belum kelar. Namun, terjadi kekerasan fisik lantaran Iko dan Firmansyah seolah tak bisa bicara dengan kepala dingin. Dengan bukti visum dan video keributan yang direkam Fitria Mahardika Indah istrinya, Rudy ingin memberikan efek jera kepada Iko dan Firmansyah agar jangan sembarangan melakukan aksi premanisme. Terjadinya tindak pidana kekerasan di muka umum yang dilakukan oleh saudara Iko Uwais. Ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juni tahun 2022 di Kota Bekasi. Pelapor atau korban sendiri sudah melakukan minta visum et repertumnya, termasuk 2 orang saksi lainnya. Bukan di mana aja? Ya, di bagian kepala, ada di tangan, punggung korban ada juga ya. Kalau Ikonya sendiri tadi kenapa Pak nggak bisa hadir? Masih ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan dan makanya akan schedule ulang. Insiden itu menyita banyak waktu istirahatnya. Maka yang bersangkutan kuasa kami memohon untuk dapat diagendakan pemeriksaan yakni pada tanggal 20 Juni 2022. Sekarang secara logika saja, jangankan dikeroyok, satu orang Iko Uwais memukul itu orang, logikanya bisa nggak dia bangun lagi? Nah, jadi inilah yang menurut kami ceritanya dipotong-potong, dipelintir, padahal dia yang tendang duluan. Iko Uwais melakukan refleksnya karena kakaknya terancam kepalanya mau dihantam oleh tutup tempat sampah. Seperti itu kira-kira ya. Ya, saat meminta penangguhan pemeriksaan bagi Iko, Rahim K menyebut bahwa andai kliennya itu mencederai Rudy, tak perlu keroyokan seperti yang disebut pihak pelapor. Dengan kemampuan bela diri silatnya, Iko bisa menjatuhkan Rudy dalam sekali gerakan. Di Instagramnya, Iko juga membantah keras tudingan Rudy. Saya difitnah, saya diserang, saya dilaporkan. Untuk saudara Iko dan saudara Firmansyah, statusnya masih saksi terkait peristiwa yang dilaporkan dari saudara R. Supportnya Audi seperti apa Pak? Supportnya pasti otomatis penuh cinta. Penuh cinta. Tapi Penuh saya.
Lewat kuasa hukumnya, Iko mengurai kronologi kejadian yang sesungguhnya. Bermula dari proyek desain interior yang dipercayakan Iko dan Audi kepada Rudi, konflik itu bermula. Iko yang sudah membayar 150 juta atau setengah dari tarif jasa Rudi sebagai desain interior meminta revisi karena ia tak puas dengan hasil kerja Rudi. Sayangnya, Rudi terkesan lepas tanggung jawab. Bahkan menurut kuasa hukum Iko, saat berhasil ditemui di rumah mereka di kawasan Bekasi, Rudi dan Fitria seolah sengaja membuat Iko naik darah. Hingga terjadilah saling serang secara fisik. Alhamdulillah, saya ada didampingi sama Bapak Ivan. Semuanya terfasilitasi dan semuanya berjalan lancar, alhamdulillah. Mungkin kronologisnya sebenarnya seperti apa? Mungkin dua versi ini. Itu udah cukup kayaknya sih, tadi udah beberapa teman-teman dari polisian semuanya udah terjawab. Kami melihat pelapor berinisial R itu memotong sepenggal-penggal cerita dan memanipulasi fakta, sehingga seolah-olah klien kami ini diminta tagihan, tidak bayar, lalu kemudian dikeroyok. Rudi lah yang melakukan provokasi. Kejadian keributan itu berawal ketika klien kami berusaha mencari tahulah keberadaannya si Rudi ini di mana. Karena dia ini tidak melakukan penyelesaian terhadap pekerjaan, kewajibannya dia sesuai dengan perjanjian. Rudi ini kan mengaku dirinya sebagai desain interior. Nah, setelah mendapatkan penawaran dari Rudi, klien kami tertarik. Akhirnya dibuatlah kesepakatan. Klien kami sudah melakukan pembayaran termin 1 dan termin kedua. Total pembayaran yang dilakukan itu 150 juta. Nah, ternyata setelah klien kami membayar 150 juta pun, Rudi ini tetap tidak menyelesaikan pekerjaan. Jadi pada saat kejadian itu, klien kami itu mencoba untuk mengambil foto atau video yang membuktikan saudara Rudi dia dari rumah. Nah, ternyata saudara Rudi mengetahui dan dia keberatan. Dia teriak ke klien kami, dia memaki klien kami dan keluarga. Ada istri, ada kakaknya di situ. Ternyata si istrinya si Rudi ini tidak berhenti di situ. Dia tetap merekam, dia mengancam akan memviralkan. Pada saat klien kami berusaha membuktikan tindakan istrinya Rudi yang merekam ini, justru si Rudi ini melakukan penyerangan, menendang bagian sisi kiri klien kami. Hasil visum bahwa saudara Iko Uwais itu mengalami lebam di bagian rusuk sebelah kiri dan juga tangan juga sebelah kiri. Mbak Iko katanya kena pukulan juga. Sekarang kondisinya gimana Bang? Alhamdulillah sehat semuanya nggak ada masalah. Curhat panjang Iko di Instagram mendapat dukungan dari sejumlah selebriti, di antaranya Jota Slim, lawan main Iko dalam film The Raid. Abang doakan semoga cepat selesai dengan damai. Demikian Jota Slim menulis. Dan memang di depan awak media, Iko seolah menegaskan bahwa dirinya adalah laskar cinta damai. Saya cinta damai. Komunikasi gimana Bang? Komunikasi dengan Terus kita usahakan untuk tetap berkomunikasi dengan baik, soalnya ya saya bilang tadi saya cinta damai. Sangat prihatin banget saya dengan keadaan sekarang ini bisa merepotkan Bapak yang harusnya berkumpul sama keluarga, sama saya juga berkumpul sama keluarga, sekarang akhirnya agak sedikit repot yang saya repotkan. Saya minta maaf sama Bapak. Namun slogan yang didengungkan Iko seolah berbeda 180 derajat dengan manuver hukum yang dilakukannya. Aktor yang memulai debutnya lewat film Merantau itu melaporkan balik Rudi ke Polda Metro Jaya atas 2 sangkaan, yaitu penganiayaan dan pencemaran nama baik. Pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik disertakan Iko lantaran Rudi dan istrinya dianggap telah melakukan pelecehan verbal kepada Audi, istri Iko. Audi yang berusaha melerai keributan di TKP malah dituding Fitria menggunakan kekuatan magis untuk meraih target dalam hidupnya. Memang nikah sebelumnya mungkin ada beredar juga dibilang ke Audi memakai karet dan sebagainya dan sempat membuat Kak Iko marah gitu. Rudi ini diduga bersama-sama dengan istrinya memberikan suatu pernyataan-pernyataan yang mencemarkan nama baik klien kami. Nanti
berkaitan dengan pernyataan-pernyataan itu akan kami jelaskan pada saat pemeriksaan. Setelah selesai pemeriksaan baru akan kami jelaskan pernyataan seperti apa yang merendahkan martabat dan nama baik klien kami. Mungkin kalau soal laporan itu seperti yang sudah dirilis oleh rekan kami ya. Iko Uwais atau Uwais Corny di Polda Metro adalah tindak pidana penganiayaan dan juga pencemaran baik atau fitnah terhadap yang bersangkutan. Tiada angin, tiada hujan. Sosok Audi yang bersih dari drama settingan dan gimmick sensasi untuk menaikkan pamor, tiba-tiba diberitakan suka menggunakan kekuatan kasat mata untuk mempermudah hidupnya. Tak heran, sebagian netizen pun bertanya-tanya, apa dasar Rudy dan Fitria menuding Audi sedemikian buruk? Seperti inilah terawangan pakar metafisika terhadap aura wajah Audi. Kalau Eyang sih ya membela Audi dong. Karena kenapa? Ini anak memang punya daya tarik ya, yang sangat luar biasa. Gaya dia oke ya. Jadi dari sudut yang mana dia dikatakan bersekutu dengan anak ini bekerja. Kalau dia punya duit itu wajar. Karena dia juga seorang penyanyi ya. Suaminya juga seorang aktor laga yang sangat luar biasa. Tentu punya uang banyak. Nah kalau punya uang banyak dikatakan, ya yang ngatakan ya nggak benar. Kalau orang pakai mistik itu kelihatan mas, ya auranya, ya dari mata, dari cara dia bicaranya, seolah-olah ada yang mengatur gitu. Ini lugas-lugas aja, biasa-biasa aja. Jadi Mbak Audi memang masih dengan pakem, yaitu dunia kosmetik ya, itu bukan dengan dunia supranatural, dengan spiritual, dengan magic atau klinik, tidak. Kalau kita karena saya seorang spiritual, pakai magic ini itu nggak benar mas, ya itu pembodohan. Kita harus melihat yang sebenar-benarnya agar kita tidak dibodoh-bodohi, ya kita jangan terpancing. Kita netral karena kita nggak ikut di dalamnya. Jadi biarkan mereka menyelesaikan persoalannya di kantor polisi. Tetapi kalau bagi Eyang kayak Eko ini, dia nggak perlu lagi mengangkat derajatnya karena dia sekarang ini lagi naik daun, ya, lagi naik daun dan belum dilupakan karena film-filmnya masih sangat digemari gitu. Terlepas benar tidaknya terawangan Eyang Ratih, yang pasti kasus hukum antara artis dengan desainer interior yang disewanya bukan pertama kali terjadi. Pada tahun 2008, artis Marcella Zalianty dan pembalap Ananda Mikola pernah berseteru dengan Agung Setiawan, desainer interior yang melaporkan mereka ke polisi. Laporan Agung atas dugaan penganiayaan akhirnya terbukti, hingga Marcella dan Nanda sempat merasakan ganjaran hukuman. Tapi setelah bebas, laporan balik Marcella dan Nanda terhadap Agung atas dugaan penipuan mendapatkan dukungan dari sejumlah korban lain yang mengalami kerugian ratusan juta akibat kasus penipuan berdalih desain interior yang dilakukan Agung. Tak ayal, nasib Agung lebih buruk dari Marcella dan Nanda karena ia mendapat hukuman yang lebih lama. Kini, Marcella dan Nanda sudah melupakan masa lalu dan hidup berbahagia dengan kedua buah hati mereka. Namun yang menarik perhatian netizen, kasus yang dialami Marcella dan Nanda persis sama dengan yang dialami Iko dan Audi sekarang. Bisa jadi, mereka bukan korban pertama karena muncul sejumlah pengusaha yang mengaku menjadi korban Rudy. Kontrak kami dengan Pak Rudy itu 3,6, kemudian miliar ya. Setelah itu mestinya dalam tahap pertama tuh 750-an keluar, tapi kita udah keluar 1,175 kan, artinya melebihi budget. Nah di situ ya kami nggak mau meneruskan pembayaran karena memang belum selesai tahap pertama itu. Nah sehingga ya disitulah mulai muncul konflik kan. Akhirnya kita datengin dan ternyata disambut atau direspon dengan penolakan bahkan. Dia juga ada bilang
Iko Uwais yang di Cibubur dia yang pegang. Ya udah, kenapa saya memilih dia? Portfolio dia bagus, keren-kerennya dia bagus. Desain tuh 2 bulan, building 4 bulan, totalnya 6 bulan, ya kan. Saya bilang oke lah, nggak masalah gitu. Akhirnya bagaimana nih harganya segala macam. Kita deal gimana antara 1,5 atau 1 M. Akhirnya kita bilang oke lah, saya budgetin dulu nih 1 M. Ya kalau nanti misalnya melebar ya urusan nanti, pokoknya budget pertama saya 1 M. Ya udah, berarti bayar jasa desainnya dulu sebesar 110%, 100 juta. Kita transfer lah, saya ada bukti transfernya. Jadi ada 2 karyawannya, Mbak Fitria sama Rudi, saya sama istri. Begitu saya duduk, saya minta, ini bisa nggak begini? Nah, komunikasi udah beda nih. Saya kenceng. Nggak bisa gini. Loh, kenapa seperti itu? Terakhir itu selama 3 minggu belum ada komunikasi. Akhirnya saya mencoba memberanikan diri untuk menagih pekerjaan saya, revisian terakhir. Dikasihnya cuman gambar dengan ada tulisan. Ya itu anak SD juga bisa. Saya ada tuh bukti chatnya. Saya bilang itu saya merasa dipermainkan. Pasti sih nggak banyak, ya kan? Tapi sampai rugi, nggak bisa gitu. Ya nggak apa-apa, angkanya aja. Sih ada cuman 2 juta doang sih. Memang tukang-tukang yang lain kayak kitchen set, yang tukang kitchen set pertama tuh Pak Muslim masih ada ratusan juta. Oh gitu. Terus yang tukang kitchen ini masih 60 juta. Terus yang di sebelah situ Pak John ini belum beres juga. Sama Pak Rudi Rene juga urusannya. Nah yang di Serpong belum beres juga. Saya tahu semua. Oh, yang di Serpong Bu Ciwi ya. Terus yang di Cipinang ada lagi, belum ada apa-apa. Tahu semua tempatnya. Tahu. Kita keliling nggak apa-apa nanti ya. Lantas, akankah dukungan para korban Rudi terhadap Iko yang menempuh jalur hukum untuk membungkam Rudi bisa membuahkan keadilan setimpal? Laporan yang di Polda Metro bisa dikatakan gugur karena pencemaran nama baik tidak terbukti, bukan begitu Pak? Ya, itu bisa rekan-rekan simpulkan sendiri ya. Ya jelas laporan di Polres Metro Bekasi Kota kan lebih dahulu dilaporkan tanggal 11 hari Sabtu. Kemudian laporan di sini kan tanggal 14. Sementara laporan di Polres Metro Bekasi Kota sudah berproses. Terkait laporan di Polda, Ya doain aja, insya Allah semua berjalan lancar. Apapun yang teman-teman harapan, itu harapan saya juga. berarti ke depan akan mediasi ya? Doain aja yang terbaik. Eko itu kan suka bergaul Mas, ya, suka ngopi-ngopi cantik gitu, nongkrong-nongkrong. Jadi Eko tuh banyak masukan dari teman-temannya. Udahlah, nggak usah diperpanjang demi karir lo. Ini ya. Kalau sepanjang orang yang dibegitukan mau damai, ayo. Tapi kalau nggak mau damai ya lanjut gitu loh. Kira-kira damai ya? Kayaknya damai. Ya, memang masih terlalu dini membuka tabir siapa penganiaya dan siapa yang dianiaya. Tapi, aksi saling lapor polisi atas kasus penganiayaan juga terjadi pada aktor Kevin Hillers dan Siska Hair, mantan kekasihnya. Benarkah Kevin memiliki bukti baru terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan Siska?